Kita akan memenuhi undangan dari Mbak Trimah yang memperingati Mas Mulyadi yang sudah kembali ke asal mula jadi. Kita mengingat pada kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Mas Mulyadi dan diwariskan kepada keluarganya, bahkan semakin tersebar kepada kita semua. Mengawali ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, kita akan menyanyikan Kidung 61. Kita akan Kidung Swidak Setunggal. Allah adalah gembalaku. Monggo kita akan sarengan. Allah yeku pangen satuku pangrenya nandram kalbu kula tansah rindu metan rasaku ingkang Gusti pribadi kangadi nadyan mangsa kathah manatatan semplah berkah tansah rumentah mung kabecah Gusti pribadi kangadi nadyan mangsa kathah manatatan semplah berkah tansah rumentah mung kabecah ngiring salam ining kesah sarta kula padhe mangken tansah ing daleme Sang Yehuwa. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami bersyukur Tuhan memberkati kami, dan karena berkat-Mu itu maka kami dapat bersekutu bersama-sama di sini untuk ikut mendukung Mbak Trimah dengan seluruh keluarganya memperingati
almarhum Mas Mulyadi yang sudah kembali ke asal mula jadi. Kami bersyukur atas berkat yang menyertai, baik yang kembali ke asal mula jadi Mas Mulyadi, dalam berkat penyertaanmu boleh sampai ke hadapanmu, bahkan boleh ikut dalam kemuliaanmu. Juga berkat bagi yang ditinggalkan untuk meneruskan kebaikan dan keutamaan hidup di dunia ramai ini. Terima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Dan kami dalam memperingati kebaikan-kebaikan almarhum Mas Mulyadi juga memohon Tuhan berkenan memberi kepada kami kebenaran sejati yang tersimpan dalam kitab suci, sehingga kami dapat memahami rahasia kehendak Tuhan, dan oleh karena pertolongan Tuhan kami dapat melakukan dalam hidup kami, sehingga hidup ini semakin diwarnai dengan kebaikan-kebaikan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan uraian singkat dari sebuah ayat yang ada di kitab suci, yang ada di kitab Injil Matius pasal 18. Ini yang akan menjadi bahan khotbah besok pagi. Saya akan sampaikan sekarang ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Intinya adalah kalau ada dua orang saja yang hidupnya itu rukun, maka Tuhan melimpahkan berkat kepada kehidupan rukun itu, sehingga apa yang diimpikan oleh orang yang rukun itu diberikan oleh Tuhan. Ini sudah terbukti dalam hidup kita bersama. Bukan hanya dua orang, tapi seluruh warga bangsa Indonesia. Meskipun pada waktu itu belum ada bangsa negara Republik Indonesia, belum ada pada waktu itu, tetapi semua sepakat ingin ada bangsa yang namanya bangsa Indonesia, dan ada negara yang namanya negara Indonesia. Dikabulkan oleh Tuhan Allah. Mereka yang rukun itu bersatu dan kemudian mampu mengusir penjajah. Meskipun dari segi peralatan sebenarnya sangat minimal sekali. Selalu digambarkan perang melawan Belanda yang memakai senjata api, tapi rakyat Indonesia melawannya itu dengan bambu runcing. Hingga Cak Lontong itu membuat guyonan, ada kenapa kok kita sampai dijajah Belanda 350 tahun, karena melawannya dengan bambu runcing. Kalau melawannya itu dengan parang, nah itu lebih cepat. Bambu runcing kan harus memotong bambu, membuat runcing bambu, baru kemudian berperang. Nah, kalau perangnya itu kemudian justru pakai parang, itu jauh lebih cepat. Itu guyonannya Cak Lontong. Tapi yang saya ingin menekankan adalah kerukunan itu begitu penting, karena dengan kerukunan itu membuat kita kuat. Pepatah kita mengatakan
Dalam bahasa Jawa rukun agawe santoso, cerah marai bubrah. Rukun itu membuat kita kuat, sentosa. Sementara bercerai membuat kita runtuh hancur-hancuran. Saya malam ini sangat senang sekali. Kemarin 3 hari ya. 3 hari saya ke sini itu yang adanya saudara-saudara Kristen. Tapi malam ini saudara Kristen dan saudara Muslim itu semua berada bersama-sama. Kita hidup rukun. Orang Jawa itu sudah diajar oleh leluhurnya agar hidupnya itu rukun. Nilai yang paling tinggi bagi orang Jawa, nilai hidup yang paling tinggi itu rukun. Sebenarnya bukan hanya orang Jawa ya. Saya kira orang suku semua di Indonesia ini termasuk Batak juga. Itu rukun itu nilai yang paling tinggi ya, tapi memang karena saya orang Jawa, saya selalu menegaskan betapa bangga saya sebagai orang Jawa. Kemarin saya sudah menyebutkan juga, kalau saya punya saudara, kebetulan saudara saya itu 8, yang 4 sudah meninggal, sekarang masih ada 3. 1 di sini, 3 ada di Palembang. Tetapi saudara saya yang ada di Palembang itu sudah menjadi orang lain. Karena kalau saya sakit, saya tidak mungkin ditolong oleh saudara saya yang ada di Palembang. Sementara yang ada di sebelah saya, di depan saya, di kiri saya, di kanan saya, atau ya kalau di Jalan Kenanga ya hanya itu ya. Karena di belakang saya itu SMP, jadi ya kalau pagi ada orang tapi malam begini tidak ada orangnya itu. Mungkin hanya gendruwo aja yang ada di situ. Tapi siapa yang ada di sebelah kiri saya, siapa yang ada di sebelah kanan saya, yang ada di muka saya, itu adalah saudara. Padahal tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan daging dengan saya, tapi itu sudah menjadi saudara. Kalau saya sakit, misalnya yang menolong ya tetangga itu. Demikianlah kehidupan rukun, ramah itu begitu penting, begitu mulia. Di kitab suci yang tadi saya baca diberi penegasan. Kalau ada kerukunan, maka berkat dari Tuhan Allah itu tercurah. Sehingga impian orang-orang yang rukun itu dapat diwujudkan. Bahkan impian, tadi saya menyebutnya, saya sudah matur tadi, impian yang kelihatannya mustahil yaitu mengusir penjajah di tahun 45 ternyata berhasil karena ada kerukunan. Dan mari kita bangun terus kehidupan rukun, ramah juga di desa, di desa Mambung ini. Kita bangun terus kehidupan rukun ramah di desa Mambung ini. Semoga juga tidak termasuki oleh kecenderungan yang tidak baik. Saya matur kecenderungan tidak baik karena ada kecenderungan tidak baik. Saya itu mempunyai anak bukan anak sungguhan, tetapi sudah mengaku saya sebagai orang tuanya, dan orang itu juga saya aku sebagai anak saya. Dulu tinggal di rumah yang saya tempati juga. Agamanya Islam, tapi sudah seperti anak saya. Anaknya itu seperti cucu saya. Tetapi saya tidak berhasil mendidik dia karena dia tidak mau kenduri. Saya ajak kenduri tidak pernah mau. Alasannya di Al-Quran tidak tertulis kenduri itu. Saya sampai membuat guyonan, Al-Quranmu tambah ono dhewe ae. Lah wong aku sing Kristen wae melu kenduren. Lah kok kowe padha dene Islam tidak mau ikut kenduren. Saya yang Kristen aja ikut kenduren. Wong kenduri itu baik, itu bukti rukun. Kemudian kita makan bersama, masih membawa pulang nasi dengan lauknya. Itu baik. Kenapa tidak mau? Ya, tapi memang begitulah. Ada yang mempunyai paham seperti itu. Di Kristen ya ada.
Ada orang Kristen yang tidak mau kenduri, itu juga ada. Jadi di mana-mana juga ada kecenderungan yang tidak baik atau kurang baik. Moga-moga di desa ini tidak kemasukan kecenderungan itu. Jadi kita tetap rukun. Hari ini kita kenduri di sini, barangkali hari lain di tetangga di sini, di kanan atau di kiri ada peringatan yang meninggal, atau ada sunatan, atau ada nikah, atau ada kelahiran. Orang Jawa itu kan membuat kenduri di semua acara ya. Lahir ya kenduri, menikah ya kenduri, meninggal ya kenduri gitu kan. Nah, kalau ada kenduri begitu, mari kita datang, karena itu adalah wujud dari kerukunan. Mari terus kita bangkitkan, kita galang kerukunan. Amin. Ya, tadi saya matur bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa orang Jawa itu suka dengan kenduri. Kita sekarang ini juga kenduri. Memang tidak seperti dulu. Dulu kenduri itu dengan kepungan. Makanan nasi dengan lauk pauknya digelar di daun pisang atau daun jati yang ditata begitu, kemudian semua yang hadir itu mengelilingi makanan dan minuman itu, kemudian makan bersama-sama. Nah, sekarang sudah zaman modern, makanya pakai piring, pakai sendok. Lalu dulu kan sebenarnya yang benar itu ya tidak pakai sendok, tapi pakai tangan. Itu kan hanya gayanya orang modern aja, tidak mau pakai tangan, tapi pakai sendok. Padahal yang diberikan oleh Tuhan Allah bukan sendok loh. Tuhan Allah menciptakan kita dengan tangan, mestinya kita makannya dengan tangan gitu loh. Makan dengan tangan, muluk itu toh, bersama-sama. Dan apa maknanya? Kenapa orang Jawa itu suka sekali membuat kenduri begini? Makanan, nasi, atau apapun juga yang dimakan, itu adalah sumber hidup. Itu adalah lambang dari sumber hidup sejati, yaitu Allah. Allah itu oleh orang Jawa disebut dengan Dewi Sri gitu loh. Terserah mau disebut apa, Tuhan Allah tidak berkurang dan tidak bertambah, karena disebut dengan cara lain. Nah, Dewi Sri yang memberikan berkat pada kita melalui sawah, yaitu pertanian, kemudian kita makan, dan dengan ini kita menjadi berlangsung hidup, tetap sehat, tidak mati. Ini sumber hidup. Tanpa ini orang mati. Dengan memberi ini berarti memberikan sumber hidup. Demikianlah hari ini merayakan atau memperingati Mas Mulyadi yang sudah kembali ke asal mula jadinya. Melalui keluarganya kita mendapatkan berbagi hidup, sumber hidup, sehingga hidup dari keluarga, keturunan Mas Mulyadi, dan hidup dari siapapun juga yang hadir sekarang ini, itu sama, karena sumbernya sama, hasilnya sama. Oleh sebab itu akibatnya kita tetap mempertahankan, bahkan mengembangkan hidup yang sama itu, yaitu dengan rukun ramah. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita masuk dalam suasana doa, saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan saya akan berdoa dengan melantunkan tembang Jawa. Lo badhe ndonga mawi sekar, kita masuk dalam suasana doa.
Sekar menika tembang ini adalah tembang Asmarandono yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan cinta. Demikianlah kita tetap mencintai Mas Mulyadi dan Mas Mulyadi yang sudah dalam kekekalan itu tetap mencintai keluarga, juga mencintai kita semua. Mari kita masuk dalam suasana doa. Puji syukur kunjuk Gusti kang luberkan berkah ira ngengeti Mas Mulyadi kang sumare sangunipun nggih sih rahmat kinanten budi mulya winarisken mring praturun mri samya gesang raharjo kanthi nilar tentramati wetrumas inerkaham tansah cekap ing betahe waras jiwa sarta raga mring tangga sanakadang mung sumana saha rukun sadaya tresna tresnam samya silih biyantoni rumaket ing seduluran nadyan beda sakabehe nging tunggal jalma ajinya dahar ngunjuk pralambang kang ingarah mung rahayu tunggal urip tunggal mulya kunjuk asma dalam Allah Sang Rama Sang Putra lan Sang Roh Suci. Amin. Makaten bapak-bapak, ibu-ibu, para sedherek sedaya ingkang kula hormati, pengetan pitung dintenipun almarhum Mas Mulyadi menika. Matur nuwun awit panjang kuyung panjenengan sedaya. Mangke menawi sampun dipun aturaken monggo kersa sami ngrahabi daharan unjukan ingkang kaladosaken lan sampun kula dungani wau. Matur nuwun.